Bayangkan sebuah pulau kecil yang begitu berharga hingga bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer hanya untuk mendapatkannya. Itulah Maluku, tanah yang melahirkan kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate berpusat di Pulau Ternate, sementara Kerajaan Tidore berdiri di Pulau Tidore yang letaknya berseberangan. Meski berdekatan secara geografis, kedua kerajaan ini tumbuh sebagai kekuatan besar yang masing-masing punya berpengaruh luas di Indonesia bagian timur. Kekayaan terbesar mereka cengkih dan pala, rempah-rempah yang nilainya setara emas yang di pasar Eropa. Tidak heran jika Maluku mendapatkan julukan The Spice Island atau Kepulauan Rempah dan menjadi rebutan bangsa-bangsa besar dunia selama berabad-abad. Sebelum menjadi kerajaan besar, masyarakat Maluku hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin kepala suku. Namun, kekayaan rempah-rempah menarik gelombang perdagangan dari Arab, Gujarat, Jawa, Cina, hingga kemudian Eropa. Sehingga masuknya para pedagang Muslim, Islam perlahan diterima masyarakat setempat. Perubahan kepercayaan ini membawa perubahan sistem pemerintahan dari kelompok suku menjadi kelompok kesultanan yang terorganisir. Kerajaan Ternate diperkirakan sekitar abad ke-13 berkembang pesat karena berhasil menguasai jalur perdagangan rempah di Maluku Utara. Kerajaan Tidore tumbuh hampir bersamaan dan tak mau kalah menjadi saingan sekaligus saudara yang selalu dalam hubungan tarik ulur antara persaingan dan kerjasama. Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500 adalah sultan yang meletak fondasi Islam di Ternate. Beliau tidak hanya menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan, tetapi juga aktif belajar dari ulama dan pedagang Muslim. Di masa pemerintahannya, budaya Islam mulai meresap ke kehidupan masyarakat Ternate. Sultan Hairun 1535 sampai 1570 ada pemimpin yang berani berhadapan langsung dengan Portugis. Ketika Portugis yang awalnya datang sebagai pedagang mulai memasakkan kehendak dan mencampuri urusan kerajaan, Sultan Hairun menolak tegas. Sayangnya keberanian beliau berakhir tragis. Sultan Hairun dibunuh secara licik oleh Portugis saat perundingan berlangsung. Pernyataan ini membakar amarah seluruh rakyat Ternate. Yang ketiga adalah Sultan Ba'abullah 1570 sampai 1583. Putra Sultan Hairun mewarisi dendam sekaligus semangat perjuangan ayahnya. Dengan tekad bulat, beliau menyatukan rakyat Ternate dan melancarkan serangan total terhadap Portugis. Hasilnya luar biasa. Pada tahun 575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Setelah bertahan selama puluhan tahun, Sultan Ba'abullah kemudian dikenal dengan gelar kehormatan penguasa 72 pulau karena luasnya wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Sultan Nuku pada tahun 1757 sampai 1805 adalah figur paling ikonik dari Tidore. Hidup di era ketika Belanda melalui VOC mencengkeram perdagangan rempah-rempah, Sultan Nuku memilih untuk melawan bukan menyerah. Yang membuat Sultan Nuku istimewa adalah strateginya. Beliau tidak hanya mengandalkan kekuatan Tidore sendiri, tetapi membangun koalisi dengan berbagai daerah di Maluku dan Papua. Beliau bahkan sempat memanfaatkan persaingan antara Belanda dan Inggris untuk keuntungan Tidore. Perlawanan Sultan Nuku begitu gigih hingga Belanda kesulitan menaklukkannya. Atas jasa-jasanya, beliau diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa ke Maluku pada abad ke-16. Kedatangan bangsa Eropa mengubah segalanya. Portugis yang dipimpin oleh Francisco Serrao mencapai Ternate pada tahun 1512. Awalnya mereka hanya diterima sebagai mitra dagang, namun mereka justru malah membangun benteng dan memaksa Sultan Ternate menandatangani perjanjian monopoli cengkeh. Rakyat hanya boleh menjual rempah kepada Portugis dengan harga yang mereka tentukan. Di saat yang sama, Spanyol mendarat di Tidore pada tahun 1521 dan bersekutu dengan Sultan Tidore. Persaingan Portugis-Spanyol yang diwarisi perjanjian Tordesillas membuat Maluku terbelah. Ternate ada di pihak Portugis, sedangkan Tidore ada di pihak Spanyol. Dua kerajaan bersaudara ini pun terlibat dalam permusuhan yang bukan berasal dari mereka sendiri. Puncaknya terjadi pada tahun 1570. Sultan Hairun yang sebelumnya dipaksa untuk menyetujui monopoli dipanggil ke benteng Castella untuk berunding. Namun di dalam benteng, Portugis dengan licik membunuhnya.
Ini bukan sekadar eksekusi, ini adalah pengkhianatan yang membangkitkan kemarahan seluruh rakyat Ternate. Putra Hairun, Sultan Ba'abullah, segera menyatukan seluruh kekuatan Maluku dari Sula, Buru, hingga Ambon. Armadanya mengepung benteng Castella selama 5 tahun tanpa henti. Pasokan makanan Portugis diputus, bantuan dari Malaka pun dihadang. Pengepungan ini menjadi perang total pertama di Nusantara yang berhasil mengusir kekuatan Eropa. Pada tahun 1575, Portugis menyerah dan meninggalkan Ternate. Setelah Portugis terusir, Belanda melalui VOC masuk pada awal abad ke-17. Mereka jauh lebih sistematis. Mereka mengharuskan kontrak Hongitochten yang membatasi penanaman cengkeh hanya di wilayah yang mereka kuasai. Pohon-pohon cengkeh di luar itu dimusnahkan, dan ekonomi lokal hancur. Dari Tidore, Sultan Nuku bangkit memimpin perlawanan paling cerdik. Ia menyamar sebagai pedagang, menyusup ke wilayah lawan, menggalang aliansi dengan kerajaan-kerajaan di Papua dan Seram, bahkan merebut kapal VOC untuk dijadikan armada sendiri. Armadanya mengacaukan pelayaran Belanda, merebut banyak pulau, dan memaksa VOC mengakui kedaulatan Tidore pada tahun 1797. Perjuangan ini membuktikan bahwa diplomasi dan keberanian lokal mampu menggetarkan kekuatan kolonial paling kuat di dunia saat itu. Akhirnya, kedua kerajaan ini mengalami kemunduran dikarenakan 3 faktor utama yang melemahkan kedua kerajaan ini. Yang pertama, ada campur tangan asing yang terus-menerus. Portugis, Spanyol, lalu Belanda silih berganti berusaha menguasai Maluku. Konflik bersenjata yang tak putus-putus menguras sumber daya kerajaan. Yang kedua, ada persaingan internal Ternate dan Tidore. Meskipun sesama kerajaan Melayu Islam, keduanya sering bersaing memperebutkan pengaruh. Perpecahan ini justru dimanfaatkan oleh pihak asing. Selanjutnya, ada monopoli VOC yang mencekik. Belanda memaksa rakyat menjual rempah-rempah hanya kepada VOC dengan harga yang mereka tentukan sepihak, yaitu harga yang sangat murah. Ekonomi kerajaan pun runtuh dari dalam dan rakyat jatuh dalam kemiskinan. Tetapi jejak kejayaan Ternate dan Tidore masih bisa kita saksikan hingga hari ini loh, dengan adanya Benteng Castella dan Benteng Oranye yang merupakan saksi bisu perang rempah yang panjang. Kemudian ada Masjid Sultan Ternate sebagai pusat keagamaan yang berusia ratusan tahun, Istana Kesultanan Ternate dan Tidore sebagai tempat para sultan memerintah, makam para sultan sebagai tempat peristirahatan para pemimpin besar, dan tradisi adat Maluku yang merupakan warisan budaya yang masih hidup di masyarakat. Kerajaan Ternate dan Tidore bukan sekedar catatan sejarah tentang rempah-rempah. Mereka adalah bukti bahwa bangsa-bangsa Nusantara pernah berdiri tegak sebagai kekuatan yang diperhitungkan dunia. Sultan Ba'abullah yang mengusir penjajah dengan pedang, Sultan Nuku yang melawan dengan strategi dan persatuan, keduanya mengajarkan satu hal, bahwa kemerdekaan tidak datang dengan sendirinya, ia diperjuangkan. Sebagai generasi penerus, warisan ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk menginspirasi kita menjaga persatuan dan terus membangun bangsa.